kata yang pakar hukum, bukan Mamski ya. Jadi kalau di pengadilan ada mediasi dulu. Kalau mediasinya deadlock, nggak menghasilkan sesuatu yang baik, maka akan dilakukan sidang pertama. Ya udah, kita tunggu aja lah ya. Tunggu aja, say. Mami rela nih, Nah, itu sidangnya nggak tahu kapan. Mamski rela nih meluangkan waktunya untuk datang ke persidangan ini. Gimana sih bentuk dukungannya Mami? Deket banget sama rumahku, aku tinggal di Pondok Indah. Jadi lumayan deket, dan kalau ada waktu memang pengen banget melihat ini loh. Tadi yang aku udah berapa kali kasih tahu ke teman-teman, kita mau melihat kronologis dengan bukti-bukti yang ada secara jelas, terang benderang di ruang pengadilan. Jadi kita bisa lebih yakin lagi gitu loh. Oh iya nih, ternyata peristiwanya seperti ini gitu. Kerjasama nih, ternyata ada kerjasama ya. Berarti ada yang janggal ya Mi sampai mau terus diikutin ya kasus ini? Ya, kasus ini menarik, unik, dan aku pengen banget Nikita Mirzani dapat keadilan. Mami akan datang setiap persidangan? Insya Allah kalau ada waktunya, sehat, terus memang lagi ada di Jakarta, insya Allah hadir. Untuk yang nanti pidana sendiri juga Iya, akan ini kan baru sidang 1 kan? Iya. Next week ya, Iya. minggu depan. Ya, kudu hadir karena kan mau dibacain tuh. Aku kan penasaran sama kronologisnya. Penasaran banget sama kronologisnya. Apa sih yang buat Mami sampai penasaran banget nih? Iya, soalnya kan yang pidana itu berat banget pasal-pasalnya. Kok bisa sih ada suatu di mata aku kayak kerjasama, kok jadi kayak gini? Kok sampai sejauh ini? Kok sampai seheboh ini? Dan pasalnya itu berat banget yang dipidana itu gitu loh. Sementara kalau di mata gue tuh kayak kerjasama aja kok, ini kerjasama biasa gitu. Kayak kerjasama biasa. Mami, tapi ngelihat kemarin nih kita yang mungkin tetap tersenyum masih ya kan, tetap Dan tampil kayak stylish. tampil stylish. Oh iya gitu. dong, harus Gimana nih on mungkin point. Harus on point dong. Ya, selama kita sehat badannya, terus kita juga semangat membela diri kita dan menunjukkan untuk nanti kebenaran-kebenaran yang kita punya. Nggak boleh dong penampilan sembarangan. Harus on point. Setuju banget sih aku. Tapi itu mencerminkan Nikita banget gak sih dimanapun dia berada, maksudnya kayak nggak takut nih akan yang Oh iya, dihadapi. dia aku salut banget sama karakternya Nikita Mirzani. Menurut aku salah satu dari karakter cewek di Indonesia ini yang luar biasa beraninya, terus mentalnya kuat banget, mentalnya kuat sekali. Jadi bukan perempuan sembarangan lah Nikita Mirzani. Terserah lah lo mau ngomong apa ya, tapi lo kalau ada di sepatunya Nikita, lo berada di dalam sepatunya Nikita, lo nggak akan bisa seperti dia. Dia itu single mom yang sangat outspoken, dan dia kalau sudah bicara gitu. Jadi aku sebagai sama-sama cewek juga, sama-sama dari dunia entertainment, aku sangat mensupport gitu, dan mau melihat proses pengadilan ini adil untuk Nikita Mirzani gitu. Ada keadilan buat dia gitu. Karena dia juga single mom yang punya 3 orang anak, yang 2 masih kecil-kecil, masih di bawah umur juga. Yang satu kok kasus seperti ini dibuat berlarut-larut, dibuat kayak berlapis-lapis, apa sih gitu loh. Kenapa sih ini kan? Nah di perdatanya kita bisa lihat ini kan kerjasama gitu, kerjasama yang udah disepakati juga gitu sama si DRG. Terus ini aja nggak datang 2 kali nih, 2 kali nggak nongol. Pengen juga lihat gitu loh, reaksi itu kayak apa sih dia, ekspresi mukanya kayak gimana sih, orang itu sebenarnya aslinya kayak gimana sih. Pengen tahu kok, kenapa kamu nggak datang? Niki aja datang, Niki aja pergi, dipanggil apa dia dengan heads up dia pergi. Kamu kenapa? Kamu kok nggak datang? Terus yang aku pengen tahu. Oke teman-teman. Kan dia juga sosok yang berani juga gitu buat komentarin. Oh iya, itu stylenya, itu gayanya Niki. Yang aku suka, yang aku sedikit kurang setuju adalah cara berbicara. Nah, jadi cara style orang bicara beda-beda. Niki menurut aku memang ekstrim cara bicaranya. Tapi satu yang aku pegang dari Niki, dia itu kalau bicara jarang banget meleset atau hoax gitu. Jarang. Dia bilang apa itu benar tuh, besokannya benar. Ini iya, emang ngomong apa adanya. Memang gayanya seperti itu.
tapi informasi yang dia berikan itu bisa kita pegang. So kenapa ya kayak gini yang ngomong tentang apa adanya, kok kamu berusaha untuk apa ya, tutupin, kamu berusaha untuk ngelak, kenapa? Gitu loh, takut sama dia, takut dengan kebenaran yang dia ucapkan. Kita perlu orang yang bicara tuh kebenaran yang diucapkan, dan dia bisa membuktikan itu loh, ingat. Dia bisa membuktikan itu. Dia punya bukti-buktinya. Jadi ya silakan hadapi orang seperti Nikita Mirzani. Dan seperti orang seperti Nikita Mirzani, sejelek-jeleknya dia, seburuk-buruknya dia di mata orang, ya, yang membenci dia, tapi dia masih punya manfaat di masyarakat. Sering gak sih Mema buat ketemu dia gitu sebelum dia masuk penjara gitu? Dulu waktu itu kan aku syuting di Nikita Kepo. Oh, oke. Di Trans, aku sama suami aku, jadi kita lumayan lama ngobrol seharian di lokasi syuting. Jadi waktu itu tentang aku sama suamiku dan ada Niki, bertiga kita syutingnya. Terus ya udah sempat ribut juga kasus Vanessa, tapi aku ngeliat Niki memang pribadi yang kuat, yang tegar, dan kalau ngomong tuh memang sesuai apa yang dia omongin, itu kenyataannya. Mau lu suka mau lu enggak, mau pahit mau apa, itu that's the truth. Nah itu dia gitu. Harus ada orang kayak gitu, harus ada. Jadi orang yang ada kontrol masyarakat, biarpun gaya bicaranya memang aduhai. This only the style, man. Yang penting adalah di balik itu tidak ada hoax, tapi kebenaran yang dia ucapkan. Oke, semua teman-teman.